Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang tes bakat skolastik. Kalau pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang seleksi administrasi serta tips dan triknya, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan serta berbagi mengenai seleksi tes bakat skolastik kepada teman-teman semua. Untuk teman-teman yang akan mengikuti tes bakat skolastik, saya sarankan untuk menonton video ini terlebih dahulu agar teman-teman lebih siap dalam mempersiapkan tes bakat skolastik untuk beasiswa LPDP. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang tips dan trik seleksi bakat skolastik, teman-teman harus tahu dulu apa sih tes bakat skolastik. Nah, tes bakat skolastik adalah tes untuk mengukur kemampuan teman-teman ketika dihadapkan dengan kondisi yang berbeda. Jadi kalau teman-teman nanti kan masuk ke dunia perkuliahan, nah pasti teman-teman akan menghadapi situasi-situasi sulit. Nah, bagaimana cara teman-teman untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada? Kalau di tahun 2021 saat saya mengikuti seleksi tes bakat skolastik beasiswa LPDP terdiri dari 4 jenis soal. Yang pertama ada penalaran verbal. Nah, di penalaran verbal ini ada soal-soal analogi, kemudian soal-soal logis dan analitis. Nah, untuk penalaran verbal ini ada 23 soal dengan waktu selama 30 menit. Soal yang kedua yaitu penalaran kuantitatif. Teman-teman tentu sudah tahu kalau penalaran kuantitatif itu berhubungan dengan deret bilangan, kemudian aritmatika, aljabar, serta kecukupan data. Di bagian soal ini itu ada 25 soal dengan waktu 40 menit. Kemudian soal yang ketiga ada pemecahan masalah. Nah, di pemecahan masalah ini teman-teman akan menghadapi soal diberikan suatu permasalahan, teman-teman harus memilih solusi terbaik untuk permasalahan tersebut. Nah, di pemecahan masalah ini ada 12 soal dengan waktu 20 menit. Nah, kemudian yang terakhir yaitu soal mengenai kebinekaan. Nah, kebinekaan ini untuk mengukur bagaimana teman-teman toleransi, kemudian teman-teman hidup dalam berbangsa dan bernegara. Ada 30 soal teman-teman dengan waktu 30 menit. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, maka secara keseluruhan teman-teman akan menjawab 90 soal dengan waktu 120 menit. Artinya teman-teman harus mengerjakan satu soal dengan waktu 1,3 menit. Nah, ini tentu menjadi sebuah tantangan untuk teman-teman bagaimana dapat menyelesaikan tes bakat skolastik ini. Untuk penilaian teman-teman, jadi kalau di tahun 2021 itu yang benar itu nilai 5, kemudian yang salah 0. Artinya tidak ada nilai minus. Jadi teman-teman silahkan jawab sebanyak-banyaknya. Kalau teman-teman benar, kan lumayan buat untuk menambah nilai teman-teman di dalam tes bakat skolastik ini. Teman-teman harus mengetahui bahwasannya setiap soal itu kan ada waktunya. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal berikutnya ketika waktu untuk soal sebelumnya itu telah selesai. Nah, teman-teman tidak bisa langsung lanjut ke soal sebelumnya sebelum waktunya selesai, sehingga teman-teman harus benar-benar memanfaatkan setiap waktu yang ada. Yang mungkin menjadi pertanyaan teman-teman mengenai pelaksanaannya. Kalau di tahun 2021 saat saya mengikuti tes bakat skolastik, itu saya mengikuti tesnya secara full daring teman-teman. Jadi LPDP akan memberikan satu aplikasi untuk teman-teman melakukan uji tes bakat skolastik ini. Nanti akan diberikan melalui email yang akan
teman-teman dapatkan nanti menjelang jadwal teman-teman. Jadi setiap teman-teman akan mengikuti tes bakat skolastik ini, setiap orangnya itu punya jadwal yang berbeda-beda. Bisa jadi teman-teman dapat jadwal lebih cepat atau dapat jadwal lebih lambat. Kalau saya kemarin karena mendaftar tanpa LOA, maka saya mendapatkan yang di bagian-bagian akhir, hampir mungkin di tanggal 19 atau 20, sementara penutupannya tanggal 23. Nah, teman-teman silahkan teman-teman cek secara berkala aplikasi teman-teman. Jika sudah lolos tahap 1 atau seleksi administrasi, maka di situ akan disampaikan tanggal tes serta sesinya. Nah, setiap sesi punya waktunya masing-masing, sehingga teman-teman jangan sampai teman-teman ketinggalan atau bahkan tidak siap dalam melakukan tes bakat skolastik ini. Nah, saya sampaikan lagi untuk tatib atau tata tertib, kemudian aplikasi, kemudian jadwal, serta ketentuan-ketentuan lain itu akan dikirimkan melalui aplikasi atau email yang sudah teman-teman daftarkan. Nah, teman-teman pasti bertanya mengenai berapa sih nilai ambang batas atau passing grade yang harus kita penuhi di dalam mengikuti tes bakat skolastik ini. Berarti kalau ada 90 nomor tadi yang sudah saya sampaikan, setiap satu nomor benar 5, maka ada 450 ya untuk total nilai terbaik atau nilai keseluruhan. Nah, untuk passing grade sendiri teman-teman sebenarnya tidak ada ketentuan khusus, tidak ada ketentuan tertulis dari LPDP berapa sih yang harus teman-teman kumpulkan atau berapa yang harus teman-teman siapkan. Berdasarkan pengalaman saya di tahun 2021, jujur saja teman-teman, saya juga sempat bingung mengenai passing grade ini. Saya coba cari-cari di internet, saya browsing, saya tanyakan kepada senior-senior tentang passing grade ini. Namun mereka menyampaikan bahwasannya memang tidak ada ketentuan tertulis dari LPDP mengenai ini. Jadi teman-teman harus benar-benar menyiapkan diri dengan baik. Teman-teman harus menjawab sebanyak-banyaknya agar teman-teman bisa memenuhi nilai passing grade yang diberikan oleh LPDP, walaupun LPDP tidak ada secara gamblang menyampaikan kepada peserta tes bakat skolastik ini. Nah, kemudian tips dan trik dari saya teman-teman untuk tes bakat skolastik ini, yang pertama saya menyampaikan tips trik saat pra dan saat pengerjaan tes bakat skolastik ini. Nah, untuk pranya atau sebelum memulai tesnya, teman-teman harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak latihan soal, utamanya yang tentang penalaran verbal dan penalaran kuantitatif. Karena menurut saya dua hal ini yang banyak sekali menguras waktu, banyak sekali membutuhkan waktu yang ekstra untuk mengerjakannya. Sementara untuk pemecahan masalah dan kebinekaan ini kan berdasarkan pemikiran kita, berdasarkan kelogisan kita, sehingga dua hal verbal dan kuantitatif ini yang perlu teman-teman asah secara terus-menerus agar teman-teman dapat menyelesaikannya dengan baik. Nah, kemudian tips dan trik yang kedua saat pra yaitu teman-teman menyiapkan kalau bisa catatan-catatan penting mengenai apa yang sudah teman-teman pelajari. Kalau saya menulis di buku apapun yang saya pelajari mengenai tes bakat skolastik ini. Saya pelajari tes soal-soal TPA, kemudian soal-soal SBMPTN, mungkin itu kan hampir menyerupai soal-soal yang umum biasanya diujikan ya teman-teman. Jadi teman-teman buat catatan agar nanti sebelum hari H bisa teman-teman lihat kembali secara keseluruhan, sehingga teman-teman bisa mengingat serta punya memori yang bisa teman-teman ingat ketika nanti mengerjakan soal tes bakat skolastik ini. Nah, selain itu yang ketiga yang harus teman-teman siapkan tentunya device, kemudian jaringan yang memadai. Jadi sebelum jadwal atau sesi teman-teman mengerjakan tes bakat skolastik ini, teman-teman harus menyiapkan laptop yang
kompatibel. Biasanya aplikasi yang dikirimkan oleh pihak LPDP, karena LPDP bekerja sama dengan Kemendikbud di Pusdikjar. Nah, itu ada aplikasi takutnya tidak kompatibel dengan laptop yang teman-teman punya. Silahkan teman-teman sesuaikan dengan buku petunjuk yang sudah diberikan oleh LPDP. Nah, jika teman-teman belum punya, maka teman-teman harus menyiapkan. Kalau bisa, teman-teman punya cadangannya juga, sehingga pada saat pelaksanaan semua hal yang berkaitan dengan device, berkaitan dengan jaringan, apalagi jaringan teman-teman yang mungkin di pelosok atau teman-teman yang kesulitan jaringan, sehingga bisa menuju ke daerah yang sinyal atau jaringannya mudah, ke pusat kota, atau mencari tempat-tempat penyewaan wifi misalnya, atau ke IndiHome Corner misalnya, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan persiapan teman-teman dalam mengikuti ujian tes bakat skolastik ini lebih siap dan lebih matang. Tentu teman-teman harus punya waktu mensurvei tempat, meminjam laptop. Nah, saya sarankan teman-teman punya jeda minimal 3 hari sebelum sesi teman-teman mengerjakan ujian tes bakat skolastik itu sudah mulai bekerja, sehingga H-1 teman-teman sudah siap dan bisa istirahat full, agar teman-teman tidak panik ketika pelaksanaannya. Jujur saja, saya kemarin mengikuti ujian kan dari daerah saya, dari kampung tuh. Saya mengikuti ujian, daerah saya sulit untuk akses jaringan atau akses sinyal, sehingga saya harus pergi ke tempat lain yang menyediakan wifi misalnya. Tentu ini kan menjadi tantangan tersendiri, bagaimana takutnya kalau ketika panik konsentrasi kita itu akan menurun, sehingga buyar semua apa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian saat hari H pelaksanaan tes bakat skolastik, yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman tetap tenang. Karena menghadapi setiap ujian apapun itu, teman-teman kuncinya adalah tenang, agar teman-teman mampu berkonsentrasi, mampu berpikir dengan baik. Nah, kemudian yang kedua yaitu teman-teman datang ke tempat jaringan atau ke tempat yang sinyalnya bagus, atau stay di rumah misalnya 30 menit atau paling bagus 1 jam sebelum pelaksanaannya, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan semua aplikasinya, mempersiapkan laptop, mempersiapkan colokan, agar saat pelaksanaan memang betul-betul sudah dalam kondisi yang siap untuk melaksanakan pengerjaan. Kemudian yang ketiga yang harus teman-teman lakukan adalah manajemen waktu, teman-teman. Sudah saya sampaikan tadi di awal, teman-teman hanya punya waktu 1,3 menit untuk mengerjakan satu soal secara keseluruhan. Nah, ini tentu membutuhkan effort yang tinggi dari teman-teman. Nah, saran saya, teman-teman, ketika dalam mengerjakan soal, pilih yang lebih mudah terlebih dahulu. Kan dalam satu jenis soal itu, teman-teman masih bisa kembali atau mempercepat ke halaman berikutnya. Nah, teman-teman memilih jawaban yang mudah terlebih dahulu. Nanti kalau waktunya masih sisa, teman-teman bisa kembali dari awal melihat secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, teman-teman jawab sebanyak yang teman-teman bisa. Sudah saya sampaikan tadi, kalau teman-teman salah itu tidak ada nilai minus, sehingga mudah-mudahan ketika teman-teman menjawab, terus teman-teman memiliki keberuntungan ya. Walaupun tidak sepenuhnya harusnya teman-teman bergantung kepada keberuntungan, karena teman-teman harus bekerja keras untuk menyelesaikan tes bakat skolastik ini. Oke, itu tips dan trik saya mengenai pra-tes dan saat tes. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman dalam mengerjakan tes bakat skolastik. Saya juga tidak lupa mengucapkan selamat buat teman-teman yang mendaftar menggunakan LOA. Teman-teman bisa skip di tes tahap 2 ini, maka teman-teman sudah lanjut ke tes tahap wawancara. Namun untuk teman-teman yang non LOA, tetap semangat. Jika teman-teman mempersiapkan dengan baik, insya Allah teman-teman akan dengan mudah mengerjakan tes bakat skolastik ini. Demikian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.